Jemaah sekalian rahmati Allah SWT, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'min ad-dha'if. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza 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 kana wa kadza wa kadza walakin qul qaddarullah wa man syaa fa'ala. Jemaah sekalian rahmati Allah SWT, kemudian fa inna law taftahu amalas syaitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, dia lebih baik, wa ahabbu, dan dicintai, ilallah, oleh Allah SWT, minal mu'min ad-da'if, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan di keduanya ada kebaikan. Maksudnya apa? Sekalipun lemah tapi dia memiliki iman. Kan kemarin sudah dibahas, iman itu ada kadang naik, kadang turun. Nah, berarti ketika dia turun, dia imannya sedikit tapi dia masih keimanan. Ini yang dimaksud. Ya, yang lemah yang baik ini maksudnya dia tetap tidak lepas dari keimanannya. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah ya terhadap apa yang memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billah wa la ta'jaz, mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah, jangan loyo. Wasta'in billah, dan mintalah kepada Allah, wa la ta'jaz. Wa in asobaka, ini Pak tadi yang ditanya nasib, nah ini dia ada. Wa in asobaka syai'un, dan apabila ditimpa sesuatu, ya kena musibah sesuatu, fala taqul, janganlah engkau katakan lau anna fa'altu kada, kalau saya tidak begini. Nah, ini tidak boleh. Kalau engkau seandainya engkau begitu, ya mungkin kalau kau tidak begitu, si fulan tidak begini. Nah, itu tidak boleh. Misalnya, mungkin kalau tidak ada kamu, saya sudah celaka. Nah, ini tidak boleh. Kan sering ya. Kalau mungkin kalau tidak kamu, saya sudah sengsara hidup saya. Nah, tidak. Ya, tidak boleh. Kenapa? Kita menggantungkan sebab utama kepada manusia. Padahal tadi wasta'in billah. Ya, tidak boleh. Kalau tidak ada kamu, misalnya kita lagi butuh sekali, tiba-tiba datang fulan membantu kita beri uang, sehingga masalah kita sudah, mungkin kalau tidak ada kamu, usaha saya bangkrut. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Kenapa? Kita menyandarkan sebab bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Ya. Maka katakan, ini sudah ada hubungannya dengan hadis kemarin, walakin kul qadarullah, qadarullah atau atas izin Allah. Nah, baru wa masya, dan kemudian engkau. Kenapa? Kita menggantungkan sebab utama kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia itu sebab kedua atau sebab berikutnya. Karena sebab utama memang atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di hadis ya sebelumnya, kullu syai'in biqadarin hatal azzi wal qais, segala sesuatu sudah ditakdirkan ya dari yang lemah sampai yang cerdas. Jadi jangan katakan ketika kita lagi susah tiba-tiba datang orang membantu kita dan masalah kita selesai. Mungkin kalau tidak ada kamu, ya sudah tidak tahu seperti apa saya. Nah, itu tidak boleh. Ya, maka katakanlah qadarullah atau bahasa kita dengan izin Allah, ya, wa ma syaa fa'ala, dan kemudian karena engkau. Kenapa? Kita telah menggantungkan urusan kita mutlak kepada Allah, kemudian sebab berikutnya yakni manusia. Kemudian fa inna law, maka sesungguhnya ketika engkau mengatakan seandainya atau kalau atau jika,
taftahu amal syaitan, maka akan terbuka ya pintu-pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang luar biasa yang mencakup seluruh pokok-pokok ya agama ya. Nah, sesuatu yang dicintai dari orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kuat ya, kuat dalam segala hal. Maksudnya apa? Dia kuat beribadah, kuat dalam hal semangat. Makanya yang dicintai oleh Allah adalah kuat dalam hal kebaikan. Nah, ini yang ahabbu ya indallah. Fa mahabbatuhu lil mu'min al-qawi. Maka kecintaan Allah adalah yang paling besar kepada orang yang kuat. Min mahabbatihi lil mu'min at-ta'if, daripada cintanya kepada orang beriman tapi lemah. Maksudnya memang ada orang beriman, dia yakin adanya hari akhir, tapi dia lemah dalam semangat untuk beramal. Dia yakin adanya hari akhir, tapi dia tidak memiliki semangat dalam beribadah ya. Jemaah sekalian rahmati Allah taala ya, hadis ini menjelaskan tentang iman itu mencakup akidah, keyakinan dalam hati, wal aqwalu wal afal, dan ucapan dan perbuatan ya, tadi ya, ihris ala ma yanfaq ya, bersemangatlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki 70 cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Ini timbangannya luar biasa ya. Satu timbangan yang bisa melebihi berat langit dan bumi adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya panjenengan ya, kalau pengen zikirnya yang paling gede, pakai la ilaha illallah. Ya, ibu-ibu ya sering disampaikan kalau sambil nyetrika, kalau dikir pahalanya paling gede ya la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, al-a'laha qalu la ilaha illallah. Ya. Jadi zikir yang timbangannya melebihi ya langit dan bumi, zikir dengan la ilaha illallah. Bahkan nanti kita insyaallah mudah-mudahan akan mendapat bitaqatul jannah, kartu surga. Jadi nanti orang-orang yang sudah layak mendapatkan surga, ketika di hari pengadilan menang, dia akan mendapatkan kartu surga namanya bitaqatul jannah yang bertuliskan la ilaha illallah. Makanya dalam riwayat Muslim, man qala la ilaha illallah siddiqan fi qalbi dakhulal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dalam hatinya, yakin seyakin-yakinnya bahwa yang paling berhak disembah adalah Allah, dakhulal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian wa adnaha imatatul ada anit tariq, dan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan ini bagian dari iman. Makanya dikatakan al-iman adalah awal aqwal wal af'al, ucapan maupun perbuatan. Yang paling tinggi itu ucapan, ini dia la ilaha illallah. Kenapa? Dohiron wa batinan, lahir batin ya, luar biasa jemaah sekalian dirahmati Allah taala. Panjenengan punya rumah halaman, nah di depan halaman ada jalan, sekalian disapu. Lihat bukti keimanan panjenengan. Punya halaman disapu, ternyata apa? Jalan di depan halaman rumah jenengan kotor, sekalian dicapu. Lihat, mengamalkan hadis ini ya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling ringan dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan di jalan ya, nyapu, ada paku, ada kulit pisang, ada batu ya, dan sebagainya. Sampai-sampai dalam Riyadhus Shalihin Allah berterima kasih kepada seorang pemuda. Kenapa? Ketika berjalan melihat pohon tumbang ya, kemudian pemuda tersebut menyingkirkan pohon yang menghalangi jalan banyak orang. Kemudian ya Allah berikan, Allah janjikan kepada hamba tersebut surga
lewat pintu mana saja yang ia kendaki. Masya Allah. Jadi yang paling rendah saja lumayan ya, yang paling rendah dari iman saja dengan suruh pilih lewat pintu mana surganya. Masya Allah ya. Dan surga paling rendah jemaah sekalian itu setara dengan 10 kali lipat orang yang paling kaya di dunia. Masya Allah, bayangkan.